Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Tadi di segmen 1 nih kita udah berbicara cukup seru nih terkait dengan donor darah. Sesuai dengan tema kita hari ini, donor darah, kitanya sehat, kitanya kuat, merekanya sehat. Nah Pak, kita akan lanjut lagi nih Pak di segmen kedua ini. Berbicara tentang donor darah nih Pak ya, bagaimana donor darah ini secara langsung dapat membantu dan juga menyelamatkan kualitas hidup seseorang? Ya, kita ambil contoh saja. Misalnya orang yang kena diabetes. Oke. Orang yang kena diabetes, dia HB-nya kurang dari 7. Berarti pasien itu butuh, ya kan? Butuh sel darah, darah gitu kan? Butuh darah untuk pemulihannya, gitu kan? Kemudian tadi sudah saya sampaikan ibu hamil misalnya, ya kan? Atau orang kecelakaan dan sebagainya. Artinya betapa pentingnya darah ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang itu memang membutuhkan yang ya Pak butuh darah gitu. Nah jadi memang kalau misal dibilang membantu sangat jelas, menyelamatkan jelas juga ya Pak ya. Dan ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak ya, bagaimana kondisi bank darah di Kota Serang sendiri Pak? Ya, di dalam ketetapan Palang Merah Indonesia Pusat bahwa standar ketersediaan darah di satu wilayah itu standarnya adalah 2,5% dari jumlah penduduk. Katakanlah Provinsi Banten, ini jumlah penduduknya 12,4 juta kira-kira. Berarti dia butuh ketersediaan darahnya 310.000 darah dalam 1 tahun. Nah, faktanya tahun 2022 data yang saya peroleh itu baru terpenuhi 141.000 kantong darah. Sejauh ya Pak ya? Masih banyak kekurangannya, sekitar 169.000 kantong. Nah, kalau dari 8 kabupaten kota ini memang kalau yang sudah cukup, Kabupaten Serang sudah terpenuhi untuk penduduknya. Tangerang Raya sudah terpenuhi untuk penduduknya, tapi ada beberapa wilayah yang belum. Contoh Kota Serang, karena memang belum punya UDD kan, gitu kan. Yang kedua Kabupaten Pandeglang, ketiga Kabupaten Lebak, kemudian beberapa Cilegon juga kan gitu. Artinya ini kita perlu tingkatkan. Jadi ketersediaan bank darah kita masih kurang intinya gitu. Oke. Jadi tadi ya dari angka 2,5% ya Pak ya. Ini kita belum memenuhi kalau misal kita melihat di Provinsi Banten. Apalagi beberapa kabupaten dan wilayah kota nih ada juga yang ternyata UDD-nya masih baru ya Pak ya. Jadi ini juga harapannya nih ya, ini juga bisa dibantu oleh pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Agar lebih aware terkait dengan bagaimana nih donor darah ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian Pak, dampak dari kekurangan darah itu apa sebenarnya Pak? Ya, ketidakseimbangan jumlah ketersediaan darah, ya kan, yang ada di bank darah atau di UDD PMI, kemudian dibandingkan dengan permintaan darah yang ada, kebutuhan pasien yang harus kita tolong. Ini kan dampaknya menjadikan korban jiwa yang tidak tertolong, kan gitu kan, tidak terselamatkan. Fenomena ini kan sering terjadi di kita. Orang butuh darah, habis darahnya. Kita nyari yang mau donor mendadak susah, gitu kan. Iya, betul. Akhirnya banyak yang tidak tertolong, gitu kan. Nah ini menjadi dampak yang sangat besar sekali. Dan ini tidak masalah di Banten saja, di seluruh dunia. Makanya WHO selalu mengkampanyekan Hari Donor Darah itu dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk berdonor darah. Gitu. Betul sekali. Nah Pak, tadi sebenarnya pemirsa di belakang layar kita sempat ngobrol. Ada salah satu memang program yang insya Allah akan dicanangkan oleh PMI Kota Serang nih berkaitan dengan donor darah. Boleh dong Pak diceritakan dan disampaikan nih? Ya, PMI Kota Serang ini kan baru berdiri dan kita akan launching, soft launchingnya insya Allah di bulan September di hari ulang tahun PMI. Kemudian grand openingnya insya Allah di tahun 2025 tahun depan. Nah kita punya strategi yang pertama adalah bagaimana kita membangun komunitas-komunitas sukarelawan, donor darah sukarela di RT, di RW, di perguruan tinggi, di akademisi, di mana di kantor dan sebagainya sebagai bank darah. Bank darah tapi fresh, ya kan, di satu sisi kita tetap
mendonor darah, yang melayani donor darah, tapi kita juga punya cadangan-cadangan darah di setiap kampung, di setiap kantor dan sebagainya. Ketika di kampung itu butuh darah dan stok darah kosong, kan di kampung itu bisa sudah ada sukarelawan yang bisa kita ambil langsung. Dan insya Allah di perkampungan yang model lama itu kan biasanya gennya sama tuh, darahnya tentunya sama. Nggak yang seperti di komplek ataupun berupa perumahan-perumahan ya Pak? Iya, gitu. Jadi itu salah satu program yang memang nanti nih ya akan dilakukan oleh PMI Kota Serang, dan harapannya ini bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Betul, dan membutuhkan dukungan dari masyarakat tentunya pemirsa. Nah kemudian Pak, bagaimana peran donor darah ini dalam mendukung program kesehatan masyarakat terutama nih Pak di negara berkembang? Ya, donor darah ini kan kontributor penting, ya salah satu kontributor penting dalam sistem perawatan kesehatan dan berdampak besar bagi masyarakat untuk pengobatan dan penyembuhan pasien, kan gitu kan? Jadi peningkatan kebutuhan akan darah ini bagi pasien menjadi sesuatu yang prioritas harus kita pikirkan. Tadi kan pembandingnya 50% juga belum terpenuhi, apalagi 100% kan. Betul gitu. sekali. Iya. Nah, tadi ya Pak, ada program yang memang sudah dicanangkan oleh PMI Kota Serang, dan juga kalau kita melihat tadi ya ada banyak sekali memang kekurangan terkait dengan ketersediaan darah di seluruh dunia ya Pak. Ini bukan hanya di Provinsi Banten atau di Kota Serang. Apa yang dapat dilakukan nih Pak untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan donor darah di masyarakat? Ya, yang pertama kita nggak bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi pentingnya donor darah, kampanye-kampanye donor darah di tingkat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini dalam rangka mengkaderisasi kesadaran sejak dini. Kemudian di masyarakat dan sebagainya selalu kita kampanyekan supaya makin ke depan kesadaran untuk mendonorkan darah. Kita punya tagline. Dulu kita pernah coba kerjasama dengan beberapa mall, ya kan. Tagline-nya adalah donor darah gayaku, gaya hidupku, gitu. Donor darah adalah gaya hidupku. Nah ini satu tagline yang saya pikir penting gitu kan, untuk kita canangkan gitu bersama. Donor darah adalah gaya hidupku. Nah itu juga kan, ini juga salah satu langkah yang memang dilakukan ya untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri terkait dengan pentingnya dan juga manfaat dari donor darah. Ya, jadi jangan takut donor darah pemirsa. Pak, kita akan break lagi nih. Dan kita akan kembali sesaat lagi, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.